Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Ulia dengan NIM 530101800017 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 4. Perkenalkan, nama saya Mufroh dengan NIM 5301011825 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam semester 4. Kami di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang logika dan sumber pengetahuan. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid jika menggunakan proses penarikan kesimpulan yang dilakukan menurut cara tertentu tersebut. Cara penarikan kesimpulan ini disebut dengan logika. Logika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang objek materialnya adalah berpikir dengan penalaran, dan objek formalnya yaitu penalaran yang ditinjau dari segi ketepatannya. Logika secara luas juga dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Kemudian, cara penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan dua macam. Cara penarikan kesimpulan yang pertama yaitu logika induktif. Kemudian yang kedua yaitu logika deduktif. Untuk penjelasannya, logika induktif yaitu yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individu yang nyata kemudian menjadi yang bersifat umum. Kesimpulan yang seperti ini mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama mempunyai keuntungan ekonomis atau praktis, yang kedua dapat dihubungkan dengan proses penalaran selanjutnya. Yang kedua yaitu logika deduktif. Logika deduktif itu dapat membantu untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi sesuatu yang bersifat individual atau khusus. Pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui 1. Dari pengalaman, kedua, wahyu, ketiga, otoritas, keempat, berpikir deduktif, kelima, berpikir induktif, keenam, metode ilmiah. Pada dasarnya, ada dua cara pokok manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Yang pertama, mendasarkan diri pada rasio atau akal. Yang kedua, mendasarkan diri pada pengalaman. Kaum rasionalisme mengembangkan fahamnya yang sering kita sebut dengan faham rasionalisme. Sedangkan kaum yang mendasarkan diri pada pengalaman, mereka mengembangkan fahamnya yang sering kita sebut dengan paham empirisme. Kaum rasionalisme beranggapan bahwa ilmu pengetahuan dapat kita peroleh melalui penalaran rasional yang bersifat abstrak. Sedangkan kaum empirisme beranggapan ilmu pengetahuan dapat kita peroleh melalui pengalaman yang konkret, yang nyata, yang benar. Selain rasionalisme dan empirisme, ada cara lain untuk mendapatkan pengetahuan, seperti intuisi dan wahyu. Intuisi adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa penalaran. Hal ini terjadi ketika kita mendapatkan masalah dan
kita berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Dalam proses berpikir itu, kita tidak dapat mendapatkan jawaban yang benar, tetapi lama-kelamaan kita mendapatkan suatu jawaban, tetapi jawaban itu tidak bisa dinalar. Kalau wahyu itu pengetahuan yang dapat kita peroleh dari Tuhan, Nabi, dan Rasul-Nya. Itu dia penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang materi, logika, dan sumber pengetahuan. Kami Hikmatul Ulia dan Maghfurah dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam semester 4.